Smart viewers, jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022. Nah, hal ini pun menjadi sesuatu yang patut untuk diwaspadai sebab ledakan penduduk dapat berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan hingga sulitnya memenuhi kebutuhan pangan nasional. Nah, tapi kalau Indonesia tengah mengkhawatirkan ledakan penduduk, negara Jepang justru mengalami penurunan jumlah penduduk. Kok bisa ya? Di saat pemerintah Indonesia berusaha sekeras mungkin untuk membatasi jumlah kelahiran, pemerintah Jepang justru kewalahan dengan jumlah kelahiran yang sangat rendah. Berdasarkan buku tahunan demografis PBB, Jepang adalah yang terendah di antara 33 negara dengan populasi lebih dari 40 juta. Jepang sendiri merupakan negara dengan tingkat penduduk lansia tertinggi di dunia. Menurut estimasi tahun 2014, 38% penduduk Jepang berusia di atas 60 tahun, 25,9% berusia 65 tahun ke atas, dan 12,5% berusia 75 tahun ke atas. Sementara itu sebaliknya tingkat kelahiran bayi hanya sebesar 1,41 bayi per wanita berdasarkan estimasi 2016. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang meninggal dunia saat ini lebih tinggi daripada jumlah angka kelahiran. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menyebutkan bahwa jumlah anak usia 14 tahun atau lebih muda telah mencapai 14,93 juta pada April 2021. Jumlah ini 190.000 lebih sedikit daripada tahun sebelumnya dan merupakan angka terendah di antara data pembandingnya sejak 1950. Rasio anak-anak dalam populasi keseluruhan juga berada di titik terendah, yakni 11,9% setelah 47 tahun mengalami penurunan. Nah, lantas apa sih yang membuat Jepang mengalami penurunan populasi? Di Jepang, laki-laki masih dianggap sebagai pencari nafkah dan penyokong keluarga. Sehingga kurangnya peluang pekerjaan yang bagus membuat para pria berpikir dua kali untuk menikah ataupun mempunyai anak. Menurut survei tahun 2010, 61% pria Jepang lajang berusia 20-an. Dan 70% pria Jepang lajang berusia 30-an bahkan menyebut diri mereka pria herbivora. Yang berarti bahwa mereka tidak tertarik untuk memiliki pacar apalagi menikah. Hal yang sama pun juga terjadi dengan kaum wanita, di mana kebanyakan dari mereka memilih untuk fokus dengan pekerjaan dan tinggal dengan orang tua. Seorang profesor antropologi kultural di Duke University, Anne Allison, mengatakan bahwa alasan utama orang-orang ini untuk tidak ingin menikah atau mempunyai anak adalah ketidakstabilan ekonomi. Peluang ekonomi yang tidak stabil ini berakar dari tren yang lebih besar dan bersifat global, yaitu munculnya lapangan kerja yang tidak tetap. Padahal sejak bertahun-tahun pasca perang, Jepang punya tradisi pekerjaan tetap. Namun menurut seorang profesor di Temple University Jepang, pada 2017 ada 40% tenaga kerja Jepang di sektor pekerjaan tidak tetap. Artinya mereka melakukan pekerjaan tidak tetap dan part-time yang menghasilkan upah rendah dan tanpa tunjangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Jepang bahkan memberikan insentif khusus untuk kaum muda yang akan menikah. Meloloskan peraturan kerja yang lebih manusiawi seperti cuti melahirkan dan cuti menjaga anak, serta melonggarkan aturan imigrasi. Namun meski demikian, Jepang masih menjaga ketat wilayahnya dari pengungsi dan hanya menerima imigran yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, Smart Viewer, sekarang udah pada tahu kan kenapa Jepang mengalami penurunan populasi penduduk. Ya, semoga saja apapun upaya yang sedang dijalankan pemerintah di sana terkait hal ini tuh berjalan lancar ya, Yuk. Iya, bener banget Vlad. Karena kalau amit-amit nih beneran Jepang sampai punah, pasti akan ada aja dampaknya bagi negara-negara lain di dunia termasuk juga di Indonesia.
Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga video-video kita yang lainnya. Dan tentunya subscribe channel Binus TV dan jangan lupa nyalain tombol notification kalian. Bye-bye.